Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Semangat pagi, Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan, hari yang berbahagia dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di setiap hari ada penyertaan, di setiap hari ada mukjizat, di setiap hari ada kuasa yang dialami dari Tuhan. Mari kita tahan untuk dengan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat hari yang terbaik. Setiap waktu dalam hidup kami mau katakan hari ini hari yang terbaik. Ayo percaya Tuhan, kami bersatu hati berkumpul di tempat ini. Kami yang bergembira, kami yang bersuka cita menaikkan sanjungan kami kepada Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima setiap pujian dan syukur kami. Kami percaya Tuhan, ketika pujian dan penyembahan dinaikkan di tempat ini, Engkau sendiri yang berdalam atas tempat ini. Kami percaya Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mukjizat yang kami alami. Dan kami percaya pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang berkuasa atas tempat ini. Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami bawa Tuhan setiap nyanyian syukur kami dengan penuh sukacita. Mari setiap kita yang haus, yang rindu, dan yang siap melayani Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Mari bersukacita setiap hari ini, Tuhan selalu bahagia.
satu helai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak ada satu musik pun yang tidak bisa kita lewati. Berat apapun yang kita alami sepanjang tahun, boleh renungkan kembali Bapak Ibu bahwa segala sesuatu atas izin Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Selain kami bermegah, selain kami berbangga punya Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Dunia menyakiti kami, bahkan orang-orang terdekat sekalipun meninggalkan kami. Tapi kami tahu ada satu pribadi yang setia, mengulurkan tangan, menjemput kami, memeluk erat setiap kami.
Dia pasti pelihara kami. Janjinya firman-Nya tidak pernah berubah. Engkau Tuhan kami, keturunanmu akan dilindungi. Kerajaanmu kekal selamanya. Oh, angkatkanlah tempat kediamanmu.
menyembah-Mu dengan segenap hati dan pikiran kami Tuhan. Tubuh jiwa roh kami tetap menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu Tuhan. Dari bulan Januari sampai bulan November dan sampai kami memasuki bulan Desember ini Tuhan, kami tetap menyembah kepada-Mu ya Bapa. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami dan yang Tuhan akan kerjakan di tahun 2025 nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur pada siang hari ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya siang hari ini saudara? Luar biasa. Luar biasa. Semuanya baik? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sehat walafiat? Amin. Haleluya. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Saya sehat walafiat. Sudah sarapan pagi? Sudah ya? Puji Tuhan. Belum makan siang? Oh iya. Sebelum kita makan siang, kita makan makanan rohani dulu. Amin. Yang sudah lapar, angkat tangannya. Oh iya. Amin saudara. Nah saudara, hari ini di minggu ini saudara di tanggal 15 Desember ada satu tema yang akan kita pelajari bersama. Temanya adalah jangan setengah-setengah. Apa temanya? Katakan kanan kirinya, jangan setengah-setengah. Saya minta Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 17. Jangan setengah-setengah. Berarti ini harus beneran ini saudara. Betul ya? Ini nggak bohong-bohongan. Kenapa? Karena nggak boleh setengah-setengah saudara. Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan tunggu. Oke, tunggu. Sudah, Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 17. Semuanya ada di Holipon saudara. Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 17, betul ya? Apa perikopnya? Kepada jemaat di Laodikia. Kita baca ayat 15 sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Lalu, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malah miskin, buta dan telanjang. Betul ya saudara? Nah saudara, kenapa saya memberikan tema seperti ini? Ada sebuah alasan ya. Saya menulis khotbah ini saudara, dan saya kasih tema jangan setengah-setengah karena saya melihat
melihat dan saya meneliti bahwa begitu banyak orang Kristen yang katanya sih orang Kristen, saudara. Katanya dia adalah orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen. Katanya dia adalah orang Kristen yang cinta Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, saudara. Kenyataannya adalah nggak seperti apa yang dia katakan itu, saudara. Dan saya mengatakan begini, bahwa kekristenan itu bukan masalah berapa lama dia jadi orang Kristen. Kekristenan itu bukan masalah berapa sering dia ke gereja. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama dia melayani Tuhan, saudara. Kekristenan itu bukan masalah dia keturunan Kristen. Bukan itu saja, saudara. Tapi yang namanya kekristenan adalah seberapa dalamnya dia mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Amin. Saya katakan sekali lagi, saudara, bahwa kekristenan adalah seberapa dalamnya dia mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Itu sebabnya, saudara, banyak orang Kristen yang sebenarnya hidupnya itu setengah-setengah. Setengah Kristen, setengah duniawi, setengah jasmani, setengah rohani, saudara. Setengah duniawi, setengah rohani, itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, Wahyu 3 ayat 15. Ini tetap begini ya, Pak. Semuanya bisa baca kan? Oke. Banyak orang Kristen yang katanya dia datang ke gereja, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan, saudara. Makanya Alkitab mengatakan, dan Yesus menegaskan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripada. Halo, betul ya? Di sini nggak ada yang kayak gitu, saudara. Di sini Kristennya orang baik semua. Amin. Katakan kanan kirinya, saya Kristen baik-baik. Saudara Kristen baik-baik kan semua ya? Nggak ada Kristen yang setengah-setengah ya. Kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang ke tempat lain, saudara. Hari ini baca firman Tuhan, seminggu nggak baca. Seminggu baca firman Tuhan, 3 tahun nggak baca firman Tuhan. Di sini nggak kayak gitu. Katakan kanan kirinya, saya selalu baca firman Tuhan setiap hari. Saya selalu baca firman Tuhan setiap hari. Yang ini bilang begini, oh iya. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang suka berdoa. Amin, saudara ya. Dan selalu baca firman Tuhan terus. Udah berdoa, baca firman Tuhan, saudara. Dan saya percaya saudara gak pernah bohong. Karena kelihatan dari mukanya. Di sini kelihatan ada mukanya Matius, mukanya Lukas, mukanya Markus, ada juga di sini, saudara. Mukanya 1 Tesalonika juga ada. Mukanya Wahyu juga ada di sini, saudara. Mukanya Timotius ada, dan yang luar biasa mukanya hakim-hakim ada. Ya benar, itu menghakimi orang, saudara. Karena hakim-hakim kan, saudara ya. Haleluya. Ada muka kejadian juga, ada yang keluar juga ada, saudara. Puji Tuhan. Artinya apa? Hidup saudara adalah firman Allah. Hidup saudara adalah penyembahan kepada Kristus, saudara. Amin. Itu tandanya bahwa kita itu bukan Kristen yang setengah-setengah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nggak ada lu kata, waduh pokoknya gue sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi melakukan kejahatan juga, sudah. Kalau di sini kan nggak pernah melakukan kejahatan kan? Enggak, amin. Enggak ya? Katakan kanan kirinya, saya selalu melakukan kebaikan. Saya selalu melakukan. Karena saya orang baik. Nah, saudara orang baik? Angkat tangannya orang baik. Luar biasa orang baik. Saudara, Wahyu 3 ayat 15, perikopnya itu adalah jemaat di Laodikia. Penulis dari kitab yang Wahyu ini adalah Rasul Yohanes, di mana dia tulis di Pulau Patmos. Di mana Pulau Patmos? Itu di Asia Kecil. Di mana Asia Kecil itu sekarang namanya Turki. Ada yang pernah pergi ke sana, ke Turki?
Berangkat, jangan di Bogor. Berangkat, saya katakan kanan kirinya berangkat. Iya dong, jangan di Bogor mulu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya di Bogor terus. Turki. Kenapa? Karena di Turki, kalau dulu kan namanya Efesus, ada Laodikia, ada Smyrna, ada Pergamos, ada Philadelphia, itu semuanya ada di Turki, saudara. Yang dalam kawasan Asia Kecil, saudara. Dulu Turki ini sebelum jadi Turki, itu semuanya ada 7 jemaat, 7 gereja di kitab Wahyu. Makanya kalau kita ke Turki, itu sebenarnya kita sudah mengelilingi kitab Wahyu. Amin. Amin. Nanti 2026 nih kita berangkat. Amin. Jadi saya pas sama teman-teman ini yang mereka ini enggak ada itu. Oh mau ikut? Oh duluan nih. Itu 2026 mau berangkat ke apa? Ke Israel. Kita mulai dari perjanjian lama ya. Ya benar ya, dari perjanjian lama, dari mulai Gunung Sinai, terus turun, masuk ke Yerusalem tua, belajarlah di situ dari mulai perjanjian lama ke perjanjian baru. Nanti kita akan tutup di kitab Wahyu. Nah, lengkap kan ya? Setelah itu Yesus datang. Oh benar, ya makanya cepat daftar. Amin ya. Ini ada punya travel soalnya di sini nih. Tinggal daftar, ayo kita berangkat, daftar berangkat. Amin. Ingat sekali lagi, jangan di Bogor terus. Karena pusatnya itu semuanya ada di kitab Wahyu itu, saudara. Akhir dari akhir zaman itu ada di situ semuanya. Apa yang akan terjadi, apa yang ketika Yesus datang itu bagaimana ceritanya sampai Yerusalem Barat. Betul saudara? Kan ada nyanyi itu Yerusalem Barat. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Ayo sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Lagi. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masih sana. Amin. Terus. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin. Di tempat ini saudara, di kitab Wahyu ini ada 7 gereja di situ. 6 gereja semuanya dicela sama Tuhan, termasuk Laodikia ini saudara. Ini adalah gereja yang termasuk dicela sama Tuhan. Tapi ada satu gereja yang tidak dicela, namanya Philadelphia. Dan Philadelphia ini adalah gereja yang setia, gereja yang tetap menjaga kekudusan hidupnya saudara. Laodikia tidak termasuk di sini. Laodikia adalah salah satu gereja yang dicela sama Tuhan. Nah, kita belajar dulu latar belakang dari kota Laodikia. Yang pertama, Laodikia itu adalah kota perbankan. Laodikia ini isinya itu semuanya pengusaha, para bengkel, saudara. Ini
orang-orang keren semuanya. Orang-orang wangi semuanya, saudara. Orang yang belum ada wanginya sudah ada kita cium. Kenapa? Karena betapa luar biasanya mereka, saudara. Orang-orang yang sangat-sangat sukses pada waktu itu. Itu sebabnya kota Laodikia itu disebut sebagai kota perbankan. Kota yang luar biasa, kekayaannya melimpah di situ, saudara. Yang kedua, kota Laodikia adalah kota penghasil wol, terutama wol hitam. Siapa di sini yang punya wol? Baju berbahan wol? Semuanya punya ya? Punya ya? Nah, itu dari Laodikia. Di situ banyak pabrik-pabrik, saudara. Dan isinya itu pengusaha. Udah kota banking, kota perbankan, kota pabrik, saudara, penghasil wol pada waktu itu, saudara. Yang ketiga, kota Laodikia adalah kota penghasil salep. Saudara tahu salep? Salep mata, yang matanya pernah sakit, kan dikasih salep gitu. Betul ya? Penghasil salep itu adanya di Laodikia. Dan kota Laodikia disebut sebagai kota medis. Kenapa kota medis? Karena menghasilkan dokter-dokter yang ahli di situ, saudara. Dokter-dokter yang luar biasa, terutama untuk mata dan kecantikan. Jadi yang mau cantik datang ke sana. Tapi sekarang tinggal puing-puingnya saja, saudara. Dokternya datang mati. Tapi disitulah kita belajar, saudara. Kecenderungan kota yang kota perbankan, kota penghasil wol, yang banyak duitnya, kaya raya, semuanya pengusaha, para bankir dari situ, dan seluruh dokter-dokter ahli dari situ. Kecenderungan kota ini adalah kota yang sombong, angkuh. Katakan kanan kirinya bahwa saya tidak sombong, cuma angkuh. Kecenderungan dari kota Laodikia, karena dia adalah kota yang kaya, dibandingkan dengan kota-kota yang lain, dibandingkan jemaat-jemaat yang lain, itu adalah ini yang paling kaya. Kenapa? Ini adalah kota pengusaha, berkumpulnya perusahaan-perusahaan itu di Laodikia, kota yang menghasilkan wol, keren-keren, saudara, terkenal di seluruh dunia, dan penghasil salep, karena di situ adalah kota medis. Cenderung di situ adalah somse. Saudara tahu somse? Sombong sekali. Beda sama orang Bogor, mas saudara. Orang Bogor tuh orangnya kalem, tenang, karena dingin. Amin, saudara. Nah, hari ini kita belajar nih, saudara. Ada 3 hal yang kita akan pelajari dari kitab Wahyu ini, saudara. Coba keseluruhannya. 15, 16, 17 yang tadi. Kita akan belajar dari kitab ini, saudara. Ayat dari Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 17. Ada 3 hal. Yang pertama begini di ayat 15-nya. Kita baca sama-sama ayat 15-nya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya. Ada 2 pilihan di situ, saudara. Lu mau dingin atau panas? Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, tapi jangan panas dingin. Kenapa? Kalian sakit. Namanya Kristen sakit. Jangan jadi Kristen tuh yang panas dingin, saudara. Tuhan kasih pilihan, lo mau panas atau dingin? Walaupun di tempat ini adalah semuanya dingin, saudara. Saya tahu ada beberapa teman yang gak mandi karena dingin. Walaupun dikasih air panas juga tetap aja dingin. Betul ya? Tapi mandi semua ya? Aman ya? Oke. Jangan malu-maluin gue. Jadi alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala pelayananmu, aku tahu segala apa yang kau lakukan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Lalu ngapain ada ayat di tengah-tengah, saudara? Jangan jadi Kristen yang gak jelas, saudara. Jadi Kristen itu yang panas atau yang dingin. Tuhan kasih pilihan. Yang pertama, Kristen yang panas. Apa itu Pak Kristen panas? Kristen yang panas itu adalah Kristen on fire. Katakan kanan diri on fire.
yang meskipun badai. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, meskipun badai. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu nyanyiannya ya. Itu nyanyiannya. Meskipun ditanyalah sama gembalanya, Bu, kemana kemarin kok gak datang konser? Gerimis Pak. Kok gak datang konser? Pak, Bapaknya harus tahu, saya itu kalau kena satu tetes, tes aja, saya langsung sakit Pak. Tapi kalau nyanyi, meskipun badai, badainya gak satu, silih berganti. Betul saudara ya? Badainya gak satu, lebih dari satu saudara. Meskipun badai, silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Satu tetes air hujan lu kalah di situ, itu namanya Kristen gak jelas. Kalau nyanyi itu meskipun badai, silih berganti dalam, keren saudara. Cuma gara-gara hujan, cuma gara-gara gerimis, gak datang konser. Kenapa? Saudara, perhatikan baik-baik, seringkali kita menuntut diri kita sendiri ketika kena air hujan atau sakit. Betul nggak? Siapa di sini yang dari kecil udah hujanan? Yang pernah kecil, apalagi kecilnya di kampung, yang kalau ada hujan kayaknya senang. Lalu hujan-hujanan sambil pelajaran. Sakit apa enggak? Malah semangat kan? Justru ketika hujan berhenti, mau lagi dong. Betul nggak saudara? Habis hujan-hujanan, makan apa? Indomie rebus. Semangat lagi? Hujan lagi? Ya. Sakit? Malah tambah semangat saudara. Seringkali kita menuan-nuankan diri kita. Ya, kita kan bumi. Seringkali kita menuan-nuankan diri kita dan menutupi diri kita bahwa ketika kena air hujan, aku sakit. Padahal selama kita mengasihi Tuhan Yesus dan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, gak ada yang hujan itu bikin kita sakit saudara. Berapa kali di sini selama di sini saudara kena hujan? Setiap hari. Sakit nggak sebenarnya? Aman-aman aja kan? Kalau tambah enak kan hidupnya kan? Udah kayak di Eropa kan, apalagi di bulan Desember ini kan? Ini sebentar lagi sana nih. Kayak ini nih, di pohon nih, yang tadinya hijau nih mas. Perjalanan ke sini kena salju. Saudara, jadi Kristen itu jangan setengah-setengah. Kita mau panas atau dingin. Kalau kita Kristen yang panas, itu adalah Kristen yang apapun yang terjadi, aku tetap melayani Tuhan, aku tetap melayani Tuhan, aku tetap melayani Tuhan, aku tetap melayani Tuhan, aku tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saya dalam hati aku pokoknya jalan terus, maju terus, melayani Tuhan, mati masuk surga. Ya ujung-ujungnya mati lah pokoknya. Coba jadi Kristen kan dingin. Ya udah, ayo pelayanan. Ayo pelayanan. Ayo mau pelayanan. Lagi mens. Saya mau bilang ya, kalau Kristen tuh ada urusan yang kayak gitu loh. Kristen tuh ada urusan sama mens. Mau datang bulan,
mau terang bulan, mau terlambat bulan, mau kecepatan bulan, nyanyi haleluya jangan terus. Amin. Itu kan urusan, jadi kan alasan. Kenapa nggak baca Alkitab? Apa urusannya? Yesus sudah lihat kayak gitu modelnya saudara. Tapi bagaimana hati mau melayani Tuhan? Jangan jadi Kristen yang dingin, yang kalau disuruh pelayanan begitu banyak alasan, 1000 alasan pun. Ayo pelayanan. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Aduh nanti aku begitu, nanti begini. Jangan memprediksi segala sesuatu dan jangan banyak asumsi. Tuhan banyak rencana yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dan jangan menghalangi pekerjaan Tuhan. Asumsi-asumsi dan alasan-alasan itu sama halnya mencegah pekerjaan Tuhan, saudara. Walaupun pekerjaan Tuhan tidak bisa dicegah, tapi kita yang mencegah dengan alasan kita, saudara. Hari ini jangan jadi Kristen yang dingin-dingin, saudara. Walaupun kita dari Eropa begini, Eropa bagian barat, namanya Bogor. Dingin kan? Saudara menikmati dinginnya ini kan? Ini teman saya Pak kalau tidur pakai selimutan, ada 3 selimutnya. Pakai jaket atau semua. Karena biasa mereka main di panas, di pinggir laut, jadi begitu modelnya. Kalau orang Bogor udah biasa kali ya. Ya biasa, jadi pergi ke Eropa mau tenang-tenang aja. Tapi kalau zaman saya dibawa ke Eropa, langsung. Di sinilah kita belajar bagaimana hidup di Eropa, saudara. Katakan amin. Jangan jadi Kristen yang dingin, saudara. Tapi malam dan pagi hari, mari kita jadi Kristen yang panas, Kristen yang semangat, Kristen yang on fire, saudara. Tuhan kasih pilihan. Coba buka di dalam kitab Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11. Jadi manusia jangan setengah-setengah, jadi Kristen jangan setengah-setengah. Wahyu 22 ayat 11. Sudah ketemu semua? Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang cemar, dan barang siapa yang benar, barang siapa yang kudus, Tuhan kasih pilihan. Lu kalau mau melayani Tuhan, layani Tuhan sampai mati. Katakan amin. Mau melayani gereja Tuhan, melayani gereja Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan setengah-setengah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak suka yang setengah-setengah. Tuhan suka yang benar-benar yes sama Tuhan, saudara. Siapa di sini yang punya istri, punya suami ada di sini? Yang jomblo gak usah angkat tangan. Ini yang khusus, yang sudah ada suami, yang ada istri. Understand? Yang jomblo gak usah angkat tangan. Kalau sudah punya istri, saya sudah punya istri. Tadi belum punya pacar kan? Belum lah. Belum kan? Terusin aja. Ernie. Siapa di sini pasangannya yang lemah gemulai laki-laki? Yang suaminya lemah gemulai ada? Yang luar biasa, istri itu gagah perkasa, saudara. Suaminya, jangan gitu, mama ini, jangan sekali. Ada yang gitu sih suaminya? Ini yang namanya setengah-setengah, setengah jadi. Sekali perempuannya. Ada apa, Pak? Lu macam-macam sama gua ajar lo. Halo perempuan.
Iya, itu sama. Aku bilang ke istri aku loh. Ada begitu modelnya suami? Nggak ada kan? Di sini suaminya suami laki-laki beneran ya? Coba laki-laki beneran. Yang laki-laki apa itu? Terus? Beneran? Oke. Bertindaklah sebagai laki-laki dan berbudi sebagai laki-laki. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Masa-masa ini banyak yang laki-laki udah mulai setengah. Udah mulai pakai rok, udah pakai hak tinggi. Saudara, waktu saya pelayanan ke Taiwan, kan saya ke toilet. Tiba-tiba datang tuh cenceremet laki-laki. Dia buka rok, set, salah alamat gue rasa manusia satu ini. Udah gitu pakai hak tinggi. Itu di Taiwan, saudara. Dan waktu saya pelayanan ke sana, Taiwanlah dari Asia yang pertama kali menikahkan pasangan sesama jenis laki-laki. Saya bilang ya Tuhan, negara Asia pertama, kalau Eropa bukan usah bilang. Waktu saya di Belanda banyak sekali orang-orang model begitu, saudara. Yang hidupnya 7-Eleven, melayani Tuhan, punya anak tapi nggak nikah, itu banyak juga yang kayak gitu, saudara. Lalu saya pindah dari Belanda ke Jerman. Jerman juga begitu, Paris juga begitu, saudara. Lalu saya ditarik lagi ke Asia, masuk ke Malaysia, Malaysia aman. Orang Asianya, orang Indonesia di sana semuanya luar biasa. Singapura agak aneh-aneh dikit. Masuk ke Indonesia luar biasa. Amin, saudara. Jangan setengah-setengah. Jadi orang Kristen sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah pindah ke lain hati. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup. Amin, saudara. Jadi jangan setengah-setengah. Kadang melayani, kadang enggak, kadang baca firman, kadang enggak, kadang nyembah Tuhan, kadang enggak nyembah. Itu terjadi, saudara. Tapi biar di tempat ini sampai selama-lamanya kita tetap menyembah Tuhan, saudara. Amin. Sampai seumur hidup kita menyembah Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, jangan setengah-setengah. Di Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau apa? Suam-suam kutu dan tidak dingin atau panas, lalu saudara, suam-suam kutu itu kalau bahasanya orang-orang kampung Hangat ayam. hangat-hangat hangat-hangat susu. Oh, bukan hangat-hangat ayam, jangan jadi Kristen hangat-hangat ayam. Kenapa? Karena suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, nggak jelas hidupnya. Kadang-kadang melayani, kadang-kadang enggak. Apa yang Tuhan katakan? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Siapa di sini yang pernah muntah? Kalau sakit. Pernah muntah? Oke. Pada waktu saudara muntah, kan apa yang saudara makan keluar semua ya, betul ya? Makan kue tiaw, cacai, sate ayam, sate babi, sate kambing, sate rusa, segala sate ada di perut kita. Terus makan makanan enak-enak, semuanya ada di perut kita, betul ya? Lalu kita muntahkan, nah itu udah dicampur kan? Udah dicampur semua kan? Siapa di sini mau makan muntahnya? Nggak mau. Loh, itu muntahan lu sendiri. Enak, Pak. Ini nggak apa-apa, dikasih bawang cabai, dikasih apa itu namanya, kecap nasi, dikasih saus, ada pedes. Mau? Kenapa? Basi. Kenapa?
Kenapa saudara tidak mau makan muntahan saudara sendiri? Halo? Karena jijik. Saudara, Tuhan bilang begini, kalau kita jadi Kristen yang suam-suam kuku, artinya suam-suam kuku adalah Kristen yang mati suri. Dia hidup tapi mati. Dia hidup tapi gak ada dampaknya sama sekali. Dia hidup tapi gak ada manfaatnya sama sekali. Ini yang namanya suam-suam kuku. Dia hidup tapi gak ada manfaatnya sama sekali, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya begini nih, present but not forty. Dia ada tapi gak ada gunanya. Dia ada tapi gak ada manfaatnya. Menjadi Kristen boneka. Kristen boneka itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dibuang sana iya, dibuang sini iya. Pokoknya gak ada apa-apa, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Dan Tuhan katakan dimuntahkan. Kenapa lu udah mati suri? Lu udah gak punya semangat lagi. Lu udah gak punya gairah lagi melayani Tuhan. Dimuntahkan, artinya lu jijik. Dan dimuntahkan itu artinya apa? Dibenci, ditolak. Tidak ada nama lagi di surga. Kenapa? Suam-suamku. Dan Tuhan gak suka yang itu. Coba di sini ya. Paulus pacaran, perempuan. Maksudnya pacarnya perempuan. Umur berapa? 28. Kamu orang apa itu pacaran? Nias 3. Orang Bogor. Orang sini Bogor. Maksudnya di hotel ini. Lo kalau pacaran di hotel ini izin dulu. Itu ya. Perempuan tapi ya. Ada kalanya lo jemput, ada kalanya enggak. Udah janjian tapi lo nggak jemput, tuh cewek marah-marah. Lalu lo datang, mau saya datang lagi, gue benci sama lo, benci. Begitu kamu, Paulus. Ternyata apa? Lu bawa duit banyak. Tuhan gak suka yang kayak gitu, saudara. Dia gak suka dia tadi suam-suam kuku. Artinya lu ada tapi gak ada semangatnya. Lu ada tapi mati suri. Lu ada tapi gak ada gunanya. Lu ada tapi gak ada apapun yang lu lakukan. Udah gak jadi garam lagi, gak jadi terang lagi. Untuk apa hidup? Yesus bilang apa? Kalau asin itu sudah tidak berguna lagi dan garam itu tidak asin lagi, maka garam itu akan dibuang dan dicek-cek orang. Artinya Kristenmu tidak berguna sama sekali. Memasuki 2025 nanti, saudara, kita harus menjadi Kristen yang punya daya guna. Kita bermanfaat dengan banyak orang, saudara. Kita bukan Kristen yang mati suri, tapi Kristen adalah kita Kristen yang hidup, yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan Kristen yang suam-suam kuku, kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Itu namanya Kristen timbul tenggelam. Haleluya. Jangan jadi kayak gitu, saudara. Amin. Jangan jadi Kristen suam-suam kuku. Kita akan dimuntahkan. Jangankan Tuhan, kita aja kalau muntah semuanya pasti nggak mau makan lagi tuh muntahan kita, betul? Betul ya, saudara? Jadi saran saya gini, kalau saudara muntah nanti jangan di toilet, muntahnya di mangkok aja. Ayo, sebentar lagi gua lapar. Ya udah langsung. Ini memang begitu dimuntahkan. Artinya apa? Jijik. Pernah minum air got? Kalau jatuh ke got, pasti keminum kan? Nggak sengaja kan? Ditelan apa enggak? Idenya enak bener minum aja. Akhirnya apa dimuntahkan? Betul, saudara ya. Hari ini jangan pernah jadi Kristen yang suam-suam. Kita ada pilihan hari ini, panas atau dingin. Jangan panas dingin. Jangan kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Tapi ada juga yang gak panas dan yang gak dingin. Suam-suam yang ketiga, ayat 17. Perhatikan
orang-orang Laodikia bilang begini sudah. Ini orang Laodikia yang ngomong begini. Karena kau berkata, ini kata Tuhan ya. Orang Laodikia bilang begini, aku ini kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini kata orang Laodikia. Semuanya ada. Gua ini orang kaya banget. Makanya gua butuh dulu. Gua punya semuanya. Monas juga kalau bisa gua beli itu Monas. Cuma punya pemerintah aja. Aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Semuanya ada padaku. Aku gak kekurangan apa-apa. Tapi apa kata Tuhan? Lo tahu gak? Lo itu melarang. Terus? Lo itu malang. Lo itu miskin. Lo itu buta. Lo itu telanjang. Di hadapan Tuhan kita seperti itu sudah. Kadang-kadang kita sombong. Padahal apa yang kita sombongin sudah? Kita ini bukan pemilik gunung salak. Ada di sini yang pemilik gunung salak. Yang pemilik gunung gede. Kalau Tanjung Priok masih ditanya lagi, mereka adalah pemilik gunung sehari. Karena gunung sehari sering diinjek-injek sama mereka tiap hari sudah. Jalan gunung sehari. Haleluya. Jadi orang Priok boleh sombong begini. Haleluya. Jangan sombong. Kenapa lu tuh melarat lu? Lu tuh miskin. Artinya apa? Anda masih butuh Tuhan. Kita masih butuh Tuhan. Orang Laodikia masih butuh Tuhan. Makanya dikecam sama Tuhan itu. Lu gak tahu bahwa lu tuh sebenarnya walaupun lu ada orang perbankan, walaupun lu pengusaha hebat, walaupun lu hamba Tuhan yang luar biasa, walaupun lu punya usaha dahsyat banget, dengar baik, lu tuh melarat sebenarnya. Lu tuh miskin, lu tuh malang, lu tuh buta, lu telanjang sebenarnya. Karena lu tuh sebenarnya masih butuh gue. Kata Tuhan. Saudara pernah baca doa Bapa Kami? Berikanlah kami pada hari ini makanan yang berlimpah. Amin. Saudara mau berlimpah secukupnya, jangan bohong. Berlimpah. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang berlimpah-limpah Tuhan. Betul ya? Amin. Jadi maunya gimana? Oke. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang sedikit-sedikit saja Tuhan. Amin. Secukupnya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Secukupnya. Amin. Jangan serakah. Hari ini saudara kita belajar. Jangan jadi Kristen sombongnya luar biasa. Kita belum punya segala-galanya. Kita belum punya apa-apa sebenarnya. Kayak saya ini adalah hamba Tuhan yang terkenal di seluruh dunia. Ya. Satu hari di rumah terbang lagi. Kadang-kadang cuma 1 jam di rumah terbang lagi. Istri saya hanya pengumpul baju kotor. Tapi peti satu udah disiapkan, berangkat. Tapi saya enggak. Ya udah, memang ini lagi dipercaya sama Tuhan. Ada waktunya saya juga berdiam di rumah. Amin. Karena gak selamanya saya pelayanan ke sana kemari. Ada waktunya saya diam. Betul saudara. Ada waktunya saya tidak pelayanan lagi. Ada waktunya saya udah gak terbang ke suatu kembali lagi karena saya harus fokus ke dalam pengembangan saya. Karena ada generasi-generasi baru yang akan terus melanjutkan. Ada tongkat estafet yang terus akan dilanjutkan, saudara. Betul? Nggak selamanya saya seperti itu, saudara. Ada waktunya saya mati juga. Betul? Angkat tangan yang masih hidup. Katakan kanan kiri, saya masih hidup. Tapi ada waktunya saudara mati. Kenapa? Tuhan kasih batasan di situ, saudara. Jangan sombong. Di sini Tuhan kasih batasan. Lu boleh aja lu ngomong orang kaya, lu orang hebat, lu pendeta yang terkenal di seluruh dunia, lu hebat. Di mana ada lu semuanya rebah. Luar biasa, saudara. Belum khotbah, semuanya udah rebah. Terus apa yang
ngapain? Orang saya dapat semua, mati semua. Terus saya mau apa? Betul saudara ya? Di sini ada batasan. Ingat, kita nyemar. Kita ini miskin, kita ini malam, kita ini buta, dan kita ini telanjang. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Makanya kita selalu nyanyi gini. Kaulah segalanya. Terus amin. Kaulah segalanya. Kalau kaulah segalanya berarti ya udah gak ada yang lain lagi. Pokoknya udah Yesus Yesus, juru selamat Yesus Kristus, ya udah Yesus Kristus. Kita gak butuh yang lain lagi. Amin. Pakaian kita ini akan rusak. Gak selamanya kita pakai ini sudah. Ada waktunya pakaian ini akan mengecil. Betul ya saudara? Pakaian yang mengecil atau kita yang membesar? Kita yang melebar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sehingga pakaian ini nggak selamanya kita pakai, saudara. Nggak selamanya kita hidup di dunia ini. Ada waktunya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita selesaikan di sini semuanya. Katakan amin. Jadi apa yang kita bawa untuk Tuhan, saudara? Selain kita punya semangat luar biasa untuk melayani Tuhan, selain kita bergairah melayani Tuhan, selain kita rendah hati sama Tuhan, saudara. Kalau kita belajar dari Yesus, saudara, ada doa Yesus yang nggak dijawab sama Bapa. Di mana ya? Pada waktu di Taman Getsemani, dia bilang begini, Bapa, kalau bisa jalan ini berlalu daripada. Dijawab nggak? Dijawab nggak? Enggak kan? Nggak ada jawaban kan? Surga dia. Artinya apa? Ikutin proses. Nggak ada privilege, ikutin proses. Makanya dianiaya, dicaci maki, dihina, diundang, dihukum salib. Pertanyaannya, pada waktu Yesus mengalami itu semua, apakah Yesus mengeluh? Kurang ajar sih, saya mengalami apa-apa pasti hianat. Gua dijual, kadang-kadang kita nama kita dijual, saudara ya. Lu tahu nggak? Sini, lu tahu nggak? Sini, masa sih? Iya, makanya lu kasih tahu. Tapi ingat ya, jangan bilang siapa-siapa. Lalu dia bilang, lu tahu? Gua dapat kabar di dari sini. Masa sih? Iya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Udah berapa orang? Wah. Teacher. Ada ibu teacher? Oh lagi karatu. Lu tahu? Gua dapat info dari masa sih? Tuhan, ibu belum tahu, makanya gua kasih tahu. Saudara yang kayak gini-gini model ini saudara. Ini yang merusak semuanya saudara. Selama kita nggak dalam Tuhan, ini yang bahaya. Yesus diam. Pada waktu dia dianiaya, dicaci maki, dihina, dinodai, dia diam saudara. Lalu datanglah perempuan-perempuan Yerusalem, ngetawain kan gitu ya. Betul? Menangisi Yesus kan? Kadang-kadang dalam ibadah pun kita begitu kan? Udah meler semua, air mata meler semua, keringet meler semua. Kadang-kadang lepet di sini saya ingus, tapi nggak ada perubahan. Makanya kata Yesus apa? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu, tangisi keagamaan, tangisi keimananmu, tangisi ibadahmu, tangisi jam ibadahmu pribadi. Itu yang Tuhan tegaskan. Lalu ketika dia di atas kayu
bilang, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapa, kenapa kau tinggalkan kami? Seringkali ketika kita doanya nggak dijawab, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak pernah jawab, Tuhan nggak pernah ada, dan Dia nggak pernah jawab doa doa. Seringkali manusia seperti itu, saudara. Artinya apa? Kehidupan Yesus adalah gambaran kehidupan manusia sepanjang masa. Amin. Tapi hari ini ketika kita dengar firman Tuhan ini, saudara, mari kita tekadkan hati kita 2025 kita akan terus menjadi Kristen yang panas, Kristen yang bergairah untuk Tuhan, Kristen yang on fire untuk melayani Dia, Kristen yang terus bergelora hatinya untuk melayani Tuhan, saudara. Kristen yang bukan Kristen yang suam-suam kuku, tapi Kristen yang sekali Yesus tetap Yesus untuk melayani Tuhan, saudara. Kristen yang tetap rendah hati, apapun yang terjadi, dihina, difitnah, tetap jangan pernah membalas, tapi tetap rendah hati, karena semuanya untuk Tuhan, saudara. Amin. Saudara, biar 3 hal ini menjadikan kekuatan bagi kita semua. Biar ketika kita dengar firman Tuhan, ini menggugah hati kita semua untuk memperbaiki diri kita semua, saudara. Amin. Biar kita semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin hari kita semakin panas untuk melayani Tuhan, saudara. Semakin hari semakin kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Kita sering dengar begini. Ada satu lagu, ku mau seperti-Mu Yesus.
Biar setiap firman yang ditaburkan tertanam di tanah hati kami yang subur, sehingga firman itu dapat bertumbuh dan firman yang kami dengar dapat berbuah lebat, dan buah yang kami hasilkan dapat dinikmati warganya. Jadikan kami alam ya Tuhan, biar lewat hidup kami banyak orang yang makan dan hanya nama Tuhan ditinggikan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita sudah diberkati sama-sama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Biasanya kita juga memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan kepada yang bekerja. Saya persilakan kita bersatu kembali di dalam Tuhan. Kebaikan-Mu yang memberkati hidup kami sampai hari ini Tuhan. Oleh sebab itu kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Kami tahu Tuhan, ajar kami beri yang terbaik dari apa yang kami punya. Sebab kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menabung, kami gak kekurangan. Ada yang miskin di antara kami, bahkan kami ketika kami menabung, kami justru berkelimpahan. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu memberkati kehidupan kami. Diberkati dalam kondisi pekerjaan, diberkati dalam apapun itu usahamu, diberkati dalam studimu, bahkan apapun yang kami kerjakan. Kami terlalu percaya Tuhan memberkatinya, bahkan menjadikannya beruntung. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita dudukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami di hadapan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami melalui tahun 2024 dari Januari sampai 15 Desember ini Tuhan. Selidiki setiap hati kami ya Allah. Engkau tahu Tuhan, banyak hal yang kami lalui ya Allah. Jalan-jalan yang penuh beban Tuhan kami lalui ya Allah. Kami terkadang tergelincir ya Tuhan. Terkadang kami jatuh ya Allah.
adalah garam dan terang itu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Melalui kehidupan kami, ada Yesus yang boleh banyak orang rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami masuk 2025 dengan semangat dan kepastian dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami gak mau setengah-tengah, tapi kami mau penuh menyerahkan hidup kami ke hadapan-Mu dan memberikan hidup kami untuk memberitakan, bahkan menjadi saksi-saksinya Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan ibadah kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu, karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menghormati kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu, mendekapkan-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memulihkan, Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang menguduskan kami ya Allah. Hingga kami Tuhan keluar dari tempat ini, kami adalah orang-orang pemenang, lebih daripada pemenang itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Kau berkati Tuhan The Highland Resort di tempat ini ya Allah. Dari depan, belakang, kiri, kanan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang melingkupi tempat ini ya Allah. Ada kedaulatan Tuhan yang melingkupi tempat ini ya Tuhan. Ada suasana surgawi ya Allah, ada di tempat ini ya Tuhan. Ada kasih-Mu ya Tuhan yang mengalir atas tempat ini ya Allah. Jaga lindungi tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Allah, ada duka yang harum yang ditulis naikkan atas tempat ini ya Tuhan. Kau berkati tempat ini ya Allah. Buat masuknya setiap orang, mereka merasakan kasih-Mu ya Allah. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2025 tempat ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan kirimkan pelanggan customer yang terbaik ya Allah. Engkau memperlancar usaha di tempat ini ya Allah. Engkau sendiri yang mengangkatnya ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Bapa Pak Daud Ibrahim ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dengan kuasa dan otoritas daripada-Mu Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami percaya Tuhan, ada kuasa kesembuhan, ada bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan Pak Daud Ibrahim ya Allah. Apa yang menyempurnakan kesehatannya, apa yang memulihkan tulangnya ya Allah. Kami percaya hari ini Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kekuatan dari surga turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tulangnya kembali normal ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau terus memberikan hikmat marifat buat hamba-Mu untuk mengelola tempat ini ya Allah. Engkau terus berbicara atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang Tuhan rahasia, yang Tuhan letakkan atas hamba-Mu ya Allah. Mari Tuhan nyatakan itu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang dikerjakan, jadikan semua itu berhasil. Bahkan keberuntungan selalu mengikuti hamba-Mu. Kau berkati istrinya ya Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anaknya. Kau berkati mantunya. Kau berkati cucu-cucunya ya Allah. Kami percaya Tuhan, keluarga ini Tuhan selalu diberkati Tuhan, selalu dilimpahi kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Diserahkan seluruh keluarga hamba-Mu Pak Daud Ibrahim ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau berkati seluruh jajaran Tuhan Yesus, manajemen di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ada kesatuan
episode ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari pimpinan orang di tempat ini sampai karyawan yang ada, kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan seluas-luasnya, berdaulatlah Engkau Tuhan, dan bekerjalah dan berkaryalah atas tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Damailah Indonesiaku, amanlah Indonesiaku Tuhan. Pimpinan kami Tuhan, dari presiden sampai aparat terendah ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, hingga mereka memimpin bangsa kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau juga berkati seluruh kami Tuhan, GKI Bethlehem Tanjung Priok yang ada. Kami semua Tuhan diberkati Tuhan, kami sehat kuat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami terus Tuhan Yesus gak bisa buat apa-apa, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada, selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami semua ya Aba mercusuar di mana kami berada ya Tuhan, menjadi pendoa Tuhan bagi banyak orang ya Aba, hingga melalui pelayanan kami Tuhan banyak orang yang mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, maupun yang gak bersama-sama dengan kami. Berkat yang sama Tuhan juga Engkau limpahkan. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Kami alaskan pada doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara katakan terlebih tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surga, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan desa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan. Mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ayah Bapak Ibu, saya dari sebagai gembala GKI Bethlehem Tanjung Priok mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Daud dan Ibu dan seluruh staf manajemen dan seluruh karyawan. Kami banyak mengucap syukur kepada Tuhan di mana Pak Daud mengizinkan dan memperkenankan kami ada di tempat ini. Terima kasih Pak, makanannya enak-enak, tidurnya luar biasa pokoknya semuanya. Biar doa kami pada tetap kuat dan Tuhan memberikan kesehatan yang secepatnya Tuhan pulihkan sehingga Pak Daud dapat berlari-lari lagi seperti dulu waktu masih muda. Haleluya. Untuk terus melayani Tuhan dan mengelola usaha ini dengan luar biasa sudah. Dan selain itu kita akan makan siang bersama. Dua makan ya. Yang dua makan saya beri saya. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa, ucap syukur buat makan siang yang sudah tersedia. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih
bersyukur Tuhan buat ibadah yang sudah Tuhan berikan atas kami untuk kami boleh melayani pekerjaan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk makan siang yang sudah tersedia. Tuhan berkati makanan ini jadi kekuatan kesehatan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang sudah menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat makan. Sesuai dengan Yesus. Ibu mana Pak? Ibu. Maaf. Ya